Oke, kembali ke channel gua Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Moon Knight episode ke-6 yang jujur aja ini adalah episode yang bener gua tuh sangat kaget banget, klimaksnya dapet dan ada kejutan yang paling mengejutkan buat kita, buat para fans Moon Knight komik dan juga buat kalian yang baru mengerti Moon Knight, Pak ya. Dan ini udah bener-bener kaget banget sih gomblet, anjir. Oke. So, kita akan bahas mengenai Moon Knight episode ke-6. Alur ceritanya, sinematografinya, bahkan sampai masa depan MCU seperti apa. Karena gua dapat berita juga dari kalian bahwa ternyata Oscar Isaac pemeran si Moon Knight ini dia tuh nggak punya kontrak untuk scene kedua dan kita nggak tahu masa depan Moon Knight ini seperti apa. Apakah dia tuh lanjut ke scene kedua series atau dia akan muncul di project MCU berikutnya. Tapi kita nggak tahu sampai sekarang. So kita akan bahas mengenai Moon Knight episode ke-6. Nah, buat kalian belum nonton Moon Knight episode ke-6, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menonton episode terlebih dahulu. Baru habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk Moon Knight episode ke-6 gua udah taruh di deskripsi, Pak ya. Oke, kita akan bahas mengenai Moon Knight episode ke-6. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tapi sebelum itu tonton dulu video yang satu ini. Oke, kita akan bahas mengenai Moon Knight episode ke-6, Pak ya. Ini juga gue tuh sangat kaget banget ketika gue melihat episode ke-6 ini yang bisa dibilang ini adalah jadi final episode dari season 1 Moon Knight, Pak ya. Dan kita bisa melihat dari lanjutan episode ke-4. Kalau kalian masih ingat di mana ketika si Arthur Harrow itu membunuh si Mark Spector ketika dia tuh udah mengambil Ushapti dari Dewi Amit yang ada di makam patung Alexander the Great, sang Fir'aun Mesir yang paling terkejam di dunia, dan dia juga adalah merupakan avatar pertama dari Dewi Amit di masa lalu, Pak ya. Dan sementara itu ketika si Mark Spector udah dibunuh, kita bisa melihat POV-nya si Arthur Harrow di mana dia berhasil mendapatkan si Ushapti dari Dewi Amit dan dia bersama para pengikutnya langsung pergi ke sebuah tempat para dewa Mesir untuk membangkitkan si Dewi Amit ini, Pak ya, dan langsung memulai rencana busuknya. Sementara itu Layla itu langsung menghampiri tubuhnya si Mark yang sudah berlumuran darah dan dia mengetahui bahwa Mark dan Stephen sudah mati di sana, Pak ya. Dan alhasil Layla ini ingin membalaskan dendamnya kepada si Arthur Harrow karena dia sudah membunuh suaminya ini, Pak ya. Dan meskipun begitu, kita tahu kan ya bahwa Layla sebelumnya di episode keempat kita udah tahu bahwa Mark sudah mengaku bahwa dia tuh udah melindungi si bapaknya, yaitu adalah Abdullah El Fawli, ketika dia bersama komandannya yang bernama Raoul Bushman tengah menyandera semua orang-orang yang ada di sana dan juga akan dibunuh oleh si Raoul Bushman ini, Pak ya. Dan kita bisa melihat si Layla ini berusaha untuk mengejar si Arthur Harrow dengan cara dia tuh menyelinap ke dalam salah satu kendaraan yang ada di Arthur Harrow untuk membunuhnya secara diam-diam dengan sebuah pisau. Tapi lagi-lagi si Layla ini ditahan oleh si Dewi Tawaret dan si Dewi Tawaret ini langsung merasuki salah satu tubuh manusia yang sudah mati, Pak ya, di mana dia tuh bisa menyampaikan sebuah informasi kepada si Layla bahwa dia nggak boleh membunuh si atau Harrow ini karena itu hanya seorang manusia biasa. Sementara si Harrow ini punya tongkatnya si Amit dan kekuatannya sudah setengah dewa dan juga setengah manusia karena ada bantuan dari tongkatnya si Amit ini, Pak ya. Alhasil Layla tetap mengikuti rencananya dia sendiri untuk menghentikan si Arthur Harrow dengan cara diam-diam, Pak ya. Dan setelah itu para dewan-dewan dewa Mesir yang ada di sana, mereka tuh merasakan kehadiran dari sosok si Arthur Harrow yang akan membangkitkan si Dewi Amit di perkumpulan tersebut, Pak ya. Dan dia langsung membunuh semua avatar-avatar yang ada di sana, Pak ya, sehingga para dewa-dewa ini tidak punya avatar mereka masing-masing karena mereka sudah dibunuh oleh si Arthur Harrow ini, Pak ya. Dan sementara itu Layla berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisikan semua Ushapti dari para dewa-dewa yang sudah dikunci selama beratus-ratus tahun yang lalu, dan dia langsung mencari patung dewa bulan Khonshu yang ada di sana, Pak ya. Dan ketika itu memecahkan si Ushapti Khonshu ini, dia akhirnya bertemu dengan si dewa bulan Khonshu ini dan dia menyatakan bahwa Mark Spector sudah mati. Dan tetap saja meskipun Khonshu sudah bebas, tapi lagi-lagi ketika Mark udah meninggal, si dewa bulan Khonshu ini langsung menawari si Layla ini untuk jadi avatar berikutnya. Karena lagi-lagi ketika kita udah tahu bahwa si Mark Spector udah menjadi avatar si dewa bulan Khonshu, dia sudah memperingatkan kepada si Mark Spector ini kalau dia akan terbunuh di misi berikutnya, maka dia akan digantikan oleh si Layla, istrinya sendiri. Maka dari itu Mark mencoba untuk bertahan hidup dari segala misi yang dia jalankan agar supaya Layla ini tidak menjadi avatar berikut dari
menjadi si Dewa Bulan Khonshu, karena dia percaya bahwa si Khonshu ini sangat jahat dan juga sangat licik serta juga sangat egois. Karena kalau kita perhatikan ya, si Dewa Bulan Khonshu ini benar-benar adalah dewa yang benar-benar bangke sih, karena kita bisa melihat keegoisannya dia menghukum dan juga menjudge semua orang-orang yang salah, padahal belum tentu mereka itu akan melakukan sebuah kejahatan di masa depan. Kita belum tentu loh, namanya juga para dewa, kita nggak tahu, mereka kan hanya bisa memprediksi saja, tapi belum tentu orang itu akan menjadi orang jahat di kedepannya. Dan di sini Layla tetap percaya bahwa Khonshu itu hanya berbohong, dan dia langsung menawarkan sebuah kesepakatan kepada si Dewa Bulan Khonshu bahwa ketika pertarungan ini selesai dan dia berhasil menggantikan si Dewi Amit nanti, maka dia harus melepaskan si Mark Spector dan juga Stephen Grant dari kontraknya si Dewa Bulan Khonshu ini Pak ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat ternyata di sini Dewi Amit sudah berhasil dibangkitkan dalam wujud dewanya Pak ya. Dan kita bisa melihat Dewi Amit ini berbentuk buaya dan juga ada armornya Pak ya. Kalau kita bisa lihat desainnya ya, ini bagus banget sih gue melihat sih. Meskipun buaya ya, ngerinya dapat, tapi gue bisa melihat untuk desain 3D-nya untuk si Amit ini gue bisa melihat kok agak sedikit kasar ya. Maksudnya agak sedikit untuk si Jiang itu mereka tuh nggak halus gitu loh. Jadi bisa dibilang ini kayak komputer yang gue lihat sih, sumpah. Gue melihatnya agak sedikit kurang serak gitu loh ya untuk desain si Dewi Amit ini Pak ya. Dan untuk dubbernya sih, voice overnya sih oke, gue nggak masalah. Tapi lagi-lagi actingnya itu tuh udah bener-bener bagus sih dalam dia tuh memerankan si Dewi Amit yang bener-bener suka menjudge orang yang akan berbuat jahat di masa depan. Nah juga kita bisa melihat kepatuhan si Atoharu ketika dia tuh langsung menghadap si Dewi Amit ini. Dan si Dewi Amit percaya bahwa si Atoharu akan menjadi avatar yang benar-benar kuat di masa depan, dan dia langsung melancarkan rencananya. Dan kita bisa melihat rencana si Atoharu ketika dia langsung menyuruh semua pengikut-pengikutnya untuk mengadili semua orang-orang yang ada di seluruh Mesir, bahkan di seluruh dunia, dan jiwa mereka akan bersatu dengan Dewi Amit dan berencana untuk menghancurkan dunia Pak ya. So kita bisa melihat tujuannya si Haru ini benar-benar berhasil. Dan kita bisa melihat ketika si Dewa Bulan Khonshu sudah bangkit di sana, kita bisa melihat pertarungan si Khonshu dan juga Amit ini. Si Khonshu sangat-sangat lemah Pak ya. Astaga, lemah banget Pak gua melihatnya. Maka dari itu dia butuh si Mark Spector ini. Dan kebetulan ketika si Mark Spector sudah berada di padang alang-alang, dia langsung ngomong ke Dewi Tawaret yang akan mengantarnya ke dunia akhirat. Dia ngomong, gua nggak mau di sini, gua mau nyelamatin Stephen. Dan setelah itu udah melakukan kesepakatan dengan Dewi Tawaret, akhirnya dia kembali ke padang gurun dan dia langsung bertemu dengan Stephen Grant yang sudah membeku di sana seperti yang kita udah lihat di episode kelima kemarin Pak ya. Jadi si Mark Spector ini tidak benar-benar mati dan dia bisa keluar dari gerbang Osiris yang ada di sana Pak ya, untuk menyelamatkan si Stephen Grant. Dan alhasil ketika si Mark Spector ini memegang jantungnya dia dan dia langsung memegang tangan si Stephen Grant, alhasil gerbang Osiris terbuka dan mereka bisa bangkit kembali. Nah kok bisa? Jadi kalau gua udah lihat di episode kelima sama episode keenam, kita tahu kan ya bahwa jantung Mark Spector dan juga jantung Stephen Grant mereka itu tidak seimbang. Karena bisa dibilang Stephen Grant ini tidak tahu masa lalunya dan dia juga tidak tahu masa lalu si Mark Spector seperti apa. Maka mereka harus saling melengkapi. Tapi ketika jantungnya si Mark Spector ini sudah seimbang dengan timbangan tersebut Pak ya, alhasil Mark dan Stephen bisa kembali lagi Pak ya, dan mereka bisa hidup kembali. Dan alhasil ketika mereka tuh udah hidup dan gerbang Osiris sudah terbuka, alhasil mereka berusaha untuk melarikan diri di sana. Karena bisa dibilang ketika mereka tuh udah kembali, mereka sudah melanggar yang namanya hukum kematian, di mana hukum kematian tersebut sudah hancur karena kemarahan si Osiris, karena dia sudah melanggar hukum alam kematian, karena itu udah bangkit di tengah-tengah saat itu akan mati Pak ya. Karena kita udah tahu bahwa si Tawaret ini sudah memperingatkan kepada si Mark dan juga Stephen bahwa ketika mereka akan balik kembali, si Dewa Osiris akan marah kepada si Dewi Tawaret. Karena bisa dibilang Dewi Tawaret inilah yang sudah meng-guide mereka untuk pergi ke dunia akhirat Pak ya. So kita bisa melihat kayaknya untuk Osiris ini akan muncul di scene kedua mungkin ya, karena gue akui Moon Knight ini harus lanjut sih Pak di scene kedua, ataupun mungkin akan lanjut di movie, mungkin gua nggak tahu. Tapi bisa dibilang untuk Moon Knight ini harus lanjut sih di scene kedua, karena gua mau tahu setelah Mark dan Stephen mereka udah bangkit, Osiris ini kan akan marah kepada si Dewi Tawaret. Dan ketika Mark sudah bangkit dari kematian, alhasil kontraknya dengan Dewa Bulan Khonshu masih terikat kembali karena si Khonshu ini sudah dibangkitkan dan usapnya sudah dilanjutkan oleh si Layla ini Pak ya. Alhasil mereka langsung berubah menjadi Moon Knight dan bertemu dengan Dewa Bulan Khonshu di padang gurun. Karena si Khonshu itu udah ngomong, gua nggak bisa ngalahin si Amit ini Pak, karena gua butuh bantuan lo. Dan ketika itu juga Stephen dan Mark sudah memutuskan bahwa mereka akan bekerja sama kali ini Pak ya. Karena kita udah tahu bahwa di episode sebelum-sebelumnya Mark dan Stephen ketika mereka berubah menjadi Moon Knight ataupun Mr. Knight, mereka itu nggak bisa bekerja sama dan
mereka tuh saling berebutan tubuh itu Pak ya, sehingga mereka ketika berubah menjadi Moon Knight ataupun Mr. Knight, mereka itu saling berantem dan tidak ada kerjasama sama sekali Pak ya, sehingga kita bisa lihat di semua episode Moon Knight, Mark dan Steven selalu berantem untuk mengambil alih tubuh itu Pak ya. Jadi seperti itu. Dan kita bisa bilang kita udah tahu bahwa si Steven sudah tahu bagaimana masa lalu si Mark Spector, kita tahu bagaimana rasa traumatisnya si Mark Spector, dan kita udah tahu kelahiran Steven Grant dari mana. Semuanya udah jelas. Maka dari itu Steven dan Mark mereka bisa bekerja sama dalam satu tubuh untuk mengalahkan si Amit dan juga Arthur Harrow ini Pak ya. Dan di episode ini kita bisa melihat ketika si Harrow itu sudah mengumpulkan semua pasukannya dan mereka langsung disebar ke seluruh Mesir agar supaya mereka bisa menghakimi semua orang-orang yang ada di sana yang bukan pengikut Dewi Amit. Dan akhirnya Amit akan menghancurkan dunia dan dia serta mengumpulkan semua jiwa-jiwa manusia yang jahat agar Amit ini bisa bertambah kuat dan bisa menghancurkan dunia Pak ya. Tapi sebelum itu gua mau bahas mengenai si Lela ini Pak ya. Akhirnya ketika markasnya si dewa-dewa ini udah hancur, akhirnya kita bisa melihat Lela ini melakukan sebuah kontrak dengan si Dewi Tawaret karena dia akan diambang kehancuran dan dia itu akan mati di sana Pak ya. Akhirnya Lela menyetujui kontraknya dengan si Dewi Tawaret dan kita bisa melihat kostumnya si Lela yang bisa dibilang gue pikir itu akan pakai topeng seperti Moon Knight Pak ya. Dan ini gue melihat kostumnya tuh ya sama seperti Dewi Tawaret, cuman wujudnya kayak wujud-wujud manusia Pak ya. Ini gue besar sayapnya yang tajam-tajam itu, oh my god, bagus sih gue besar kostumnya, terutama dengan sayapnya Pak ya. Sayap itu berupa seperti pedang. Nah gitu Pak ya, itu bagus sih. Gue bisa bilang kostumnya epic sih. Dan dia nggak pakai topeng sama sekali. Mungkin MCU ingin merubah konsep si Lela yang dimana face itu sedikit reveal karena si Lela ini kan bisa bertarung Pak ya. Dan mungkin MCU ingin memperlihatkan si Lela ini bertarung tanpa menggunakan topeng seperti si Mark Spector ini Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kita bisa melihat ada adegan pertarungan epic antara si Moon Knight dan juga si Arthur Harrow ketika dia akan melahap semua orang-orang yang ada di sana untuk kepentingan si Dewi Amit ini Pak ya. Tidak hanya si Moon Knight dan juga si Arthur Harrow doang yang bertarung, tapi juga si Dewa Bulan Khonshu bertarung dengan si Amit ini. Dan si Amit ini ketika itu akan dikalahkan oleh si Dewa Bulan Khonshu, dia tuh langsung ngomong, tujuan kita kan sama, kenapa lo harus bunuh gua, mending kita bekerja sama aja. Nah kenapa si Dewi Amit ini ingin mengajak si Dewa Bulan Khonshu untuk bekerja sama? Nah dikarenakan Khonshu dan Amit ini mereka berdua sama-sama brengsek. Mereka tuh punya tujuan yang sama, yaitu mereka ingin mengadili semua orang-orang yang jahat, tapi metodenya mereka itu berbeda. Nah kalau si Amit ini itu akan mengadili orang-orang di sana apakah mereka itu baik atau jahat, dan kalau mereka itu jahat mereka akan dibunuh dan jiwanya akan diserap oleh Amit ini Pak ya, meskipun itu dalam keadaan bentuk Ushakti atau dalam bentuk dewanya Pak ya. Tapi kalau si Khonshu ini dia akan langsung membunuh orang-orang yang dianggap itu jahat. Jadi kalau kita perhatikan dalam mereka berdua itu sebenarnya sama, cuma metodenya mereka tuh beda Pak ya. Dan kita bisa melihat pertarungan epic Moon Knight dan juga Arthur Harrow yang full CGI sih. Bagus kok bisa melihat mereka tuh bagus. Mereka tuh bertarung di kota Cairo dan epic battle mereka tuh kerjasama antara si Mark Spector dan juga Steven Grant itu gue suka sih karena kombinasi mereka berdua tuh bener-bener epic Pak ya. Setelah kita udah diberikan peringatan di episode kelima, kita udah tahu bahwa si Mark dan Steven mereka sudah mengerti satu sama lain dan akhirnya mereka udah bekerja sama dan mereka memutuskan untuk menjadi kesatria bulan seperti yang diperintahkan oleh Khonshu. Dan di adegan berikutnya kita bisa melihat ternyata si Moon Knight ini ketika itu akan dibunuh oleh si Arthur Harrow dan ketika jiwanya itu akan diserap oleh si Harrow ini, akhirnya kita bisa melihat Mark Spector ini langsung black out. Dia black out dan akhirnya membunuh si Harrow ini. Nah kok bisa? Nah lagi-lagi nih ada satu kepribadian yang berbeda bangkit di dalam tubuh si Mark Spector ini Pak ya. Nah ini udah ditis banget Pak ya, karena kita udah tahu bahwa di episode itu kan si Harrow ini kan akan membunuh si Mark Spector ini karena dia itu udah lemes dan dia itu udah pasti akan mati. Tapi tiba-tiba dia langsung black out dan dia langsung membunuh si Harrow ini dengan dia bersimbah darah Pak ya. Dan semua pengikut atau Harrow di sana itu udah mati di sana. Dan ketika itu juga Mark Spector itu udah ngomong, lu ya yang ambil tubuh gua, kok gua melihat mereka semua tuh mati. Nah ini Pak. Dan Steven Grant langsung ngomong, bukan gua kan nggak bisa membunuh. Nah di sini ada pertanyaannya, siapa yang membunuh? Jangan-jangan ada kepribadian ketiga nih Pak. Nah dan juga Lele tuh udah ngomong, lu tuh kenapa sih? Kok gua tuh lihat lu kayak beda banget ya. Nah kalian perhatikan dari kata-kata si Lela ini Pak ya, kok lu beda banget tadi. Nah siapa nih gue langsung anjir gue langsung merinding Pak. Jangan-jangan akan reveal nih. Dan di next cerita kita bisa melihat si Arthur Harrow ini
akan dibawa tubuhnya ke markas para dewa. Dan si Mars Spectre punya sebuah ide dan mereka langsung bersekutu dengan para dewa-dewa ini Pak ya, agar mereka bisa mengurung si Dewi Amit ini dalam wujud manusia. Nah, dengan cara apa? Yaitu mereka tuh akan memasukkan si jiwa Dewi Amit ini ke dalam tubuh si Haro, sehingga si Dewi Amit ini tidak akan bisa bangkit kembali dalam wujud dewanya. Dan kita bisa melihat mantranya si Mars Spectre dan juga si Lela beserta dengan para ketujuh dewa yang lainnya. Mereka akhirnya berencana untuk mengurung si Dewi Amit ke dalam tubuh manusia. Dan singkat cerita kita bisa melihat Haro dan juga Dewi Amit mereka udah bersatu dalam satu tubuh, dan mereka udah berencana untuk membalaskan dendamnya kepada si Moon Knight dan juga si Khonshu ini Pak ya. Dan akhirnya si Haro sudah dikalahkan. Nah, ketika si Haro sudah dikalahkan, Khonshu ini memerintahkan agar supaya si Moon Knight ini bisa membunuh si Haro ini, karena dia itu percaya bahwa kalau si Haro ini akan bangkit kembali, maka si Amit juga akan bangkit kembali dan caranya akan lebih brutal di masa depan. Tapi lagi-lagi si Moon Knight ini nggak mau membunuh, karena dia itu udah tahu bahwa apa yang udah dilakukan di masa lalu, dia nggak mau melakukan hal itu lagi Pak ya. Karena kan si Mars Spectre kan adalah seorang pembunuh Pak ya, dan juga itu adalah tentang bayaran, dan dia nggak mau membunuh lagi seperti itu. Makanya dari itu Mars Spectre dan juga Stephen Grant mereka akhirnya memutuskan untuk putus kontrak dengan si Dewa Bulan Khonshu. Dan akhirnya ketika si Dewa Bulan Khonshu akan menyepakati kesepakatan mereka, dan kita bisa melihat si Mark ini kembali ke apartemen si Stephen Grant. Nah, dan kita bisa melihat happy ending Pak ya. Oke, happy ending. Si Stephen Grant akhirnya dengan Mars Spectre mereka tuh udah dalam satu tubuh, dan mereka melakukan kebiasaan mereka sehari-hari lagi Pak ya, begitu. Dan mereka tuh masih melakukan adegan sama, yaitu adalah si Mark ini terjatuh dalam kasurnya dan kakinya dalam keadaan terikat seperti yang kita udah lihat di episode pertama Moon Knight Pak ya. Jadi ini callback lagi, tapi mereka tuh si Mark dan juga Stephen mereka udah saling tahu menahu satu sama lain Pak ya, jadi seperti itu. Nah, sementara itu di endingnya, di post credit scene-nya, gua sangat terkejut Pak, mohon maaf nih, gua sangat terkejut. Jadi kita bisa melihat ternyata si Haro sudah dibawa ke rumah sakit jiwa setelah pertarungan dia melawan si Moon Knight dan kekalahan dia di sana Pak ya. Ternyata ada seseorang yang mengantar kuncinya si Haro untuk dibawa ke luar rumah sakit. Dan kita bisa melihat si Haro ketika itu udah melihat ke berbagai macam sisi rumah sakit, dia bisa melihat ada beberapa dokter juga ada seorang perawat yang mereka berdua tuh udah mati di rumah sakit jiwa tersebut. Nah, siapa nih? Nah, akhirnya si Haro ini dimasukkan ke dalam sebuah mobil mewah. Nah, mobil limousine Pak ya. Dan tiba-tiba Haro ini bisa melihat si Dewa Bulan Khonshu. Nah, kok bisa? Jadi begini Pak, setelah si Haro udah bergabung kepada si Dewi Amit dan mereka udah jadi satu tubuh, alhasil Haro ini bisa melihat wujud Dewa Bulan Khonshu. Karena di episode sebelumnya, dari episode 1 sampai episode kelima, kita bisa melihat bahwa si Haro ini tidak bisa melihat wujud si Khonshu ini karena itu udah bukan avatarnya lagi. Tapi ketika si Haro dan juga si Amit mereka udah bersatu dalam satu tubuh, alhasil dia bisa melihat wujudnya si Khonshu lagi Pak ya. Dan kita bisa melihat Khonshu udah ngomong, wah lu gak percaya, meskipun gua udah putus kontrak dengan Mark dan juga Stephen, gua masih ada kepribadian satu lagi tapi dalam diri Mars Spectre. Nah, siapa lagi nih? Nah, tiba-tiba itu ngomong, perkenalkan, ini adalah Jack Lockley anjir. Jack Lockley ini gua harus bahas nih, mohon maaf gua harus bahas nih. Jack Lockley yang ada sini itu langsung ngebunuh si Haro, tapi kita nggak diperlihatkan Haro ini mati atau enggak. Karena si Jack Lockley ini ketika itu udah tampil, oh anjir, wajah-wajah psikopatnya ada Pak. Dan dia udah muncul dari episode ketiga, karena kita udah melihat ketika si Mark ini akan menginterogasi semua orang-orang mengenai keberadaan makam Dewi Amit, dia kan black out beberapa adegan Pak ya. Dan kita bisa melihat si Stephen gak melakukan pembunuhan tersebut, dan Mark juga bingung siapa yang membunuh. Kuncinya udah di-reveal di episode ke-6. Ternyata Jack Lockley udah dikonfirmasi oleh MCU. Ternyata selama ini yang membunuh semua orang-orang itu dan si Mark dan Stephen gak tahu ini siapa pelakunya. Ternyata ini adalah kepribadian ketiga dari si Mars Spectre, yaitu adalah si Jack Lockley. Jadi kita udah tahu di beberapa adegan sebelumnya si Khonshu kan udah ngomong kita akan putus kontrak antara si Mark dan juga Stephen, tapi dia nggak memberitahu si Jack Lockley. Jadi si Mark dan Stephen udah putus kontrak, tapi tentu nggak putus kontrak dengan si Jack Lockley. Alhasil tubuh Mars Spectre dijadikan wadah oleh si Jack Lockley, dan dia masih bisa berubah menjadi Moon Knight Pak ya, karena ada kepribadian ketiga dari si Jack Lockley. Nah, tapi kita nggak tahu nih si Jack Lockley ini tercipta karena apa? Apakah dengan masa lalu yang sama atau gimana? Karena kita nggak reveal oleh MCU mengenai si Jack Lockley kepribadian itu tercipta dari mana. Kalau si Stephen Grant kan dia kan diciptakan karena si Mars Spectre ini kan trauma dengan si ibunya
ini ya, karena dia tuh selalu menyalahkan si Mark atas kematian si adiknya, itu adalah si Randall Specter Pak ya. Tapi kalau di sini si Jack Lockley ini tercipta dari mana? Nah, kalau kalian punya teori lain mengenai si kebangkitan si Jack Lockley dari mana, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kalian punya informasi lain. Nah, gitu Pak ya. So, gua kaget banget Pak ya. Dan gua melihat aksinya si Jack Lockley ini, dia tuh bisa bahasa Arab dengan jelas. Dan kita udah di reveal mengenai di episode ketiga sangat jelas ketika si Mark ini udah terbangun dari sebuah taksi dan si supir taksi itu udah ngomong, wah lu kok udah jadi turis lagi sih, lu tadi kan bisa bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang dimasukkan oleh si supir taksi ini itu dari si Jack Lockley, dia bisa berbahasa Arab, sementara si Mark dan juga Steven mereka berdua nggak bisa berbahasa Arab. Nah, so kita udah tahu jawabannya bahwa ternyata selama ini Jack Lockley yang ada di sana, dan ini sebenarnya udah di reveal dari episode ketiga sama episode kelima mengenai si Jack Lockley ini Pak ya. Dan udah dikonfirmasi kayaknya si di peti mati yang sedang goyang-goyang itu adalah si Jack Lockley. Nah gitu Pak. Aduh, terjawab semua ternyata Pak ya. Karena kita udah nunggu-nunggu ini si Jack Lockley kapan keluarnya, dan ternyata dia tuh udah keluar di episode ending Pak. Oh my god, anjir. Oke. Oke, ini adalah kejutan yang bagus banget buat kita, dan kayaknya ini akan lanjut ke scene kedua. Gua harapin ini harus lanjut sih di scene kedua, karena gua mau tahu si Jack Lockley ini siapa, apakah dia itu adalah seorang pembunuh seperti si Mark Spector. Karena lagi-lagi di komik itu si Jack Lockley ini nggak pernah membunuh seperti itu, dan si Jack Lockley ini dia itu adalah seorang supir taksi biasa, dan dia bekerja sebagai informan saja untuk menyelidiki berbagai macam kasus yang diperintahkan oleh si Dewa Bulan Khonshu. Jadi dia itu adalah sebagai spy kalau kita baca di komiknya, di versi reboot sama versi lamanya. Tapi kalau di versi MCU kita kan nggak tahu ini akan dirubah banget oleh MCU, karena si Jack Lockley ini seperti Mark Spector yang dimana dia itu kayaknya adalah seorang pembunuh yang benar-benar brutal dan juga lebih brutal daripada si Mark Spector Pak ya. So kita akan tunggu aja mengenai si Jack Lockley ke depannya seperti apa di season kedua Moon Knight Pak. Ini harus lanjut ke season kedua, gue nggak mau tahu lah. Oke, skor untuk Moon Knight season pertama dari awal episode sampai episode ke-6 gua kasih nilai 8 dari 10 Pak ya, alias gua kasih nilai A ya. Kenapa gua kasih nilai A? Karena storynya pelan-pelan udah di-reveal banget, dan kedua banyak kejutan, dan ketiga semua episode gua harus ngomong mind blowing up banget Pak ya. Dan harus gua akui ini nggak template sama sekali ya. Gua harus puji ini tidak template MCU sama sekali, dan mereka bisa memberikan kejutan yang benar-benar plot twist parah dengan endingnya sangat-sangat mengejutkan. Sampai di setiap episodenya kita akan diberikan semua kejutan yang berbeda-beda tense-nya. Ini yang gue suka. Dan di kedua gue harus puji untuk aktingnya si Oscar Isaac sebagai Mark Spector, Steven Grant, bahkan sampai Jack Lockley yang udah bener-bener berbeda aksennya Pak ya. Jadi begitu. Oke. Itu cuma mengenai video kali ini mengenai Moon Knight episode ke-6. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Moon Knight episode ke-6 ini, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Kata gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!